PT Krakatau Posko kan investasi joint ya antara Krakatau Steel dengan perusahaan investor dari Korea Selatan. Jangan-jangan PT Krakatau Posko lebih banyak orang-orang Korea Selatan, bener nggak? Ini udah mirip Korea Selatan. Udah milih K-pop gitu. K-pop zaman kolonial. Hai viewer, saya Juni Armanto, jumpa lagi dalam Indo Posko Channel. Hari ini saya akan berdialog dengan dua orang yang istimewa dari perusahaan produsen baja. Itu perusahaan bernama Krakatau Posko. Dengan Ibu Kristiawati FK PhD. Panggil aja Kristi. Bu Kristi. General Manager Stakeholder Relation Krakatau Posko. Ya. Dan yang sebelahnya Edwin Sumiroza. Ya. Manager Corporate Secretary Team Leader Yes. Krakatau Posko. Ya. Wah. Humas lah kurang lebih. Humas ya. Jupir sama Humas. Iya. Beda Tipis. Oke, viewer, kita akan berdialog sejenak. Mungkin bisa ceritakan awalnya preview tentang PT Krakatau Posko ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya. Krakatau Posko itu memang perusahaan patungan ya. Ya. Patungan antara Krakatau Steel, PT Krakatau Steel BUMN yang berada di bidang besi dan baja. Kita semua tahu bekerja sama dengan Posko yang berasal dari Korea Selatan. Kemudian membuat sebuah pabrik di dekat Krakatau Steel dengan kapasitas 3 juta ton per tahun, dibangun pada 2011 dalam waktu 36 bulan, dan 2014 sudah komersil berproduksi sampai sekarang. Untuk Bu Kristi mungkin bisa menambahkan seperti apa? Oh ya, kalau produknya itu dua, kita di hulu. Iya. Ya, jadi ke slab sama plat gitu. Jadi, biasanya kita supply ke processing berikutnya. Gitu. Ya tadi dibilang 3 juta ton itu total ya gitu. Tujuannya itu untuk substitusi impor baja. Jadi kita kan apalagi Krakatau Steel kan BUMN ya. Yeah. Jadi terus terang itu yang saya tahu neraca perdagangan kita itu minus tahun-tahun sebelumnya tuh. Yang banyak mengkontribusi minus itu baja ya Pak ya. Betul. Gitu. Banyak impor gitu lah dari luar. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan Krakatau Posko ini kita bisa substitusi. Jadi udah nggak usah beli dari luar lah, dari kita aja. Cukup di dalam. Ya. Gitu. Impor itu dari beberapa negara, Banyak. khususnya Cina. Oh betul banget. Karena ini yang menjadi ancaman terbesar perusahaan lokal ketika impor banyak sekali. Iya. Karena kan selalu identik dengan barang bagus dan murah. Iya. Yang bisa menghancurkan industri kita ini. Terus bagaimana menghadapi apa sih ancaman seperti itu untuk kualitasnya, kuantitasnya seperti apa yang dilakukan oleh Krakatau Posko ini? Ya, pertama kita harus memproduksi seefisien mungkin Yeah. gitu ya, sehingga kita bisa menjaga kompetitif, kemudian dekat dengan pasar. Tentu tadi sebagaimana disampaikan Bu Kristi, permintaan baja nasional cukup tinggi gitu ya, dan kita supaya cepat bisa mensuplai dekat dengan konsumen, kualitas juga. Tentu kita di Indonesia kan kita sudah memiliki standar yang cukup jelas gitu ya, dan kita memang bisa fulfill terhadap itu, sehingga kita juga bisa berkompetisi dengan baja-baja impor. Sebetulnya kita bisa pertahankan itu. Standar reproduksi bajanya sudah skala internasional. Yes. Berarti ya berbicara internasional artinya ekspor juga ke berbagai negara. Betul. Kemana aja bisa dijelaskan? Ya, kita kan bagian dari perusahaan besar ya, baik dari Krakatau Steel maupun Poskonya sendiri. Tentu kita memang fokus pertama kita tentu memenuhi baja nasional dulu, karena baja nasional ini tetap harus kita prioritaskan. Namun kadang-kadang ada beberapa komoditas yang memang tidak terserap gitu ya, karena beda komoditas, ukuran dan sebagainya, kita tetap ekspor ya beberapa ke Eropa. Ke Eropa ya.
So far sampai sekarang masih berlangsung. Ya, sesuai dengan permintaan. Tapi sekali lagi kita tetap mendukung pemerintah bahwa yang menjadi tugas kita adalah pemenuhan baja nasional. Berarti prioritas untuk dalam negeri dulu kalau gitu. Oh, iya. Betul. Apalagi pemerintah juga saat ini masif dalam pembangunan infrastruktur ya. Ya, Ini betul. Tentunya dari perusahaan-perusahaan seperti Krakatau Posto menyukseskan pembangunan pemerintah di bidang infrastruktur seperti Betul. itu. Iya. Nah, berbicara tentang employee gimana dari Krakatau Posko nih? Employee mungkin Bu Kristi bisa cerita nih lebih lama. Kayak kita ini lah. Iya, employee. Jumlahnya, kemudian ininya. Ya, jumlahnya sekitar 2.300 300, 400-an ya. ya, begitu 300. yang langsung direct employee, dan kita utamakan orang-orang lokal sana. Iya. Gitu. Khususnya di kalau kita bilang istilahnya ring 1 lah Ring gitu satu. ya, dari Cilegon kita banyak, Hmm. kemudian sisanya tentunya dari luar lah, Indonesia semuanya. Yang punya skill tersendiri ya. Dibilang skill, kita juga awal-awalnya tuh kita training loh. Oh, oke. Kita training sampai kita bikin dormitory khusus untuk para trainee ya, itu supaya belajar teknisnya, skillnya itu datang langsung dari Koreanya untuk ngajarin itu, karena terus terang teknologi blast furnace ini baru pertama Oh, di Indonesia. dan itu dilakukan oleh Krakatau Posko. Iya, Oh, itu. luar biasa sekali. Pertama. Itu nggak mudah gitu ya, gitu. Dan sekali itu nyala ya Pak ya, nggak bisa Berhenti. Oh, 30 tahun 30 tahun. 30 tahun. Sekali dinyalakan 30 tahun dia harus operasi, dan dia memang termasuk yang rakus dengan bahan baku gitu ya. Iya. Seandainya berhenti, Jadi bisa dampaknya rongsokan. Ya, kita harus mengeluarkan baja cair yang terlanjur membeku gitu ya. Di blast furnace itu kita memiliki relining batu tahan api, dan itu kalau sudah ini kan harus kita ganti total semuanya. Oh, dan biaya kosnya juga besar Wah. sekali. Ya, Bisa. itu yang makanya membuat di masa pandemi kemarin kita sangat mempertahankan ini supaya bisa tetap produksi. Ketika pandemi kan ada arahan beberapa kapasitas kegiatan bisnis itu dikurangi ya. Kita memang betul-betul concern dengan arahan pemerintah, tapi kita juga tetap harus mempertahankan isu itu. Kita sempat mengisolasi orang-orang sehat yang menjadi tulang punggungnya produk kami, operasi pabrik kami, supaya tetap sehat ya. Terpaksa ya, karena ini tugas negara gitu ya. Dia kadang-kadang harus dipisahkan dari keluarga. Termasuk Bu Kristi ini hampir 1 tahun lebih dia tidak bisa kembali ke Jakarta waktu itu. Karena kita karena kita membatasi perjalanan antar kota. Tapi semata-mata memang untuk menjaga stabilitas operasi pabrik ini. Dan alhamdulillah sih justru saat pandemi itu kita performa cukup baik gitu ya. Karena impor baja juga dari luar berhenti gitu ya, maka kebutuhan baja nasional waktu itu bisa kita penuhi betul-betul dari produk lokal dari dengan skema strategi seperti sterilisasi itu ya. Tapi komunikasi dengan keluarga masih kan Bu Kristi? Masih By phone lah, atau WA ada video call gitu. ya. Ada nggak rasa kangen nggak setahun tuh? Rasa di karantina untuk banget. Sampai merubah hobi beberapa kali saya, merubah hobi nanem ya, di masak, akhirnya ya bosen juga. Ada berapa orang waktu itu yang terpaksa harus dikarantina? Jangan sampai itu artinya jangan sampai mereka terdampak COVID itu ya. Betul. Ini sehingga akan mengganggu kinerja karyawan. Terutama yang memang menjadi key person atau orang-orang inti yang memang harus menjaga dapur itu tetap stabil. Adapun yang perkantoran, yang tenaga-tenaga pendukung, kita melakukan 50% WFH, WFO, itu kita selalu seperti itu. Clear sama sekali COVID nggak bisa nyentuh Krakatau. Ya tentu ada ya beberapa. Tapi sampai hari ini ya kita masih terus memberlakukan ya perusahaan. Seminggu sekali itu kita masih harus di rapid rapid test dan sebagainya. PPKM kelas 1 ya. Kita punya kebijakan satu level di atas kebijakan pemerintah setempat. Lebih strict. Itu sekali lagi karena kita memang harus mendukung stabilitas operasi pabrik gitu ya. Dan tentu ini mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menjaga roda perusahaan supaya tetap berjalan gitu. Kurang lebih begitu. Surprise juga nih Bu Kristi 1 tahun. Tapi tidak merasa di penjara kan Bu? Demi semua kebutuhan
terlengkapi kan. Terlengkapi di delivery lah ya. Ini tapi ada tim prokesnya yang protokol kesehatannya yang selalu Ya, ketat untuk kita ada, cek itu ya. Ini ya. Gugus task force tugas ya, task force team atau Gugus gugus ya. tugas yang memang komunikasi baik di internal dalam maupun ke eksternal kerjasama dengan tim gugus tugasnya pemerintah. Nih viewer Indo Posko Channel mungkin pengen tahu nih, ini kan berbicara tentang produksi baja. Gimana sih dari awal itu baja itu bisa terbentuk kemudian dipasarkan? Wah, Ini sebetulnya dari kita- bahannya dulu, kemudian alatnya segala macam gitu ininya. Itu kan banyak orang yang tidak tahu. Taunya udah baju itu udah bentuk baja aja. Ini besi atau baja seperti itulah ininya. Ini. Ya betul. Baja ini kan banyak ditemui oleh umat manusia gitu ya di betul. kehidupan sehari-hari. Dari kunci Rel rumah, kereta. rel kereta, pagar, Iya. ballpoint ini juga Handphone mungkin ada juga ya mungkin. ada Oh, bagian iya, ada besi itu bagian kita yang banyak baja temui. ya. Nah, sesungguhnya itu pertama kali ya. Nanti Bu Kristi juga bisa menceritakan karena beliau juga udah lebih lama gitu ya. Tapi pertama kali itu kita mendatangkan biji besi itu menjadi besi dulu, kemudian diolah di tempat kami itu dengan teknologi blast furnace. Blast itu ditiup lah kurang lebih gitu dengan gas yang sangat panas. Bahan bakunya ada batu bara, kapur dan biji besi itu sendiri. Kemudian ditiup sampai dikerocok dari atas itu, ditiup dari bawah dengan udara yang panas tadi. Nanti ke bawah itu dia cair gitu. Tapi ini komposisi namanya masih besi. Nah, kapasitas Krakatau Posko itu kita memproduksi besinya itu 3 juta ton per tahun. Nah, besi itu nanti kita alirkan ke pabrik pembuatan baja, steel making. Di tempat baja itu tentu ada tambahan lain, ada pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan untuk menjadi baja. Nah, baja itu dalam bentuk slab. Slab itu mungkin seperti kasur busa lah kalau bapak-bapak lihat tebal gitu ya. Iya. Kasur busa itu. Ini 1,5 juta ton itu kita keluarkan untuk menjadi plat mill. Jadi ada produksi plat lagi yang lebih tipis. Jadi kalau kawan-kawan ngelihat mau ke Japek gitu Japek, nanti bisa ngelihat di situ produk dari Krakatau Steel gitu ya. Dan grupnya itu salah satu produk dari kami. Sebelah kanan. Ya. Kalau Kemudian kita nanti lihat, ada di plat kapal karena memang bentuknya kalau dari plat mill itu lebar-lebar, komposisinya besar, dan itu kapasitasnya 1,5 juta ton. Sedangkan yang slab tadi juga kita alirkan ke PT Krakatau Steel yang memproduksi HSM Bu ya, hot strip mill. Hot strip mill ini lebih tipis lagi, digulung dalam karena lebih tipis dia bentuknya dalam bentuk gulungan. Ini ya untuk otomotif, kadang-kadang yang lebih tebal dipakai juga untuk konstruksi, H-beam dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang akhirnya sampai ke hilir dinikmati oleh masyarakat. Jadi kalau orang lihat toko besi, sebetulnya ada besi ringan, konstruksi. Awalnya itulah sesungguhnya proses yang tidak mudah gitu ya. Dan ya kalau ngelihat dapur yang paling panas di bumi ini ya blast furnace itu ya. berapa derajat? Ya 1.500 ke atas lah kita bisa. Ya miniatur neraka. Ya. Dan itu kalau kapan-kapan gitu bisa ngelihat, kita juga sebetulnya punya company profile-nya ya, nanti bisa share bahwa besi dalam bentuk cair itu ya seperti cair aja gitu. Dan itu disimpan di tempat penampungan, tungku, di ladle gitu, diproses ke proses selanjutnya. Dan itu sangat membanggakan bahwa Indonesia memiliki Krakatau Steel dan Krakatau Posko. Untuk memproduksi dan menunjang pembangunan Indonesia. Ya. Sangat penting sekali. Bagaimana kan pondasi penting sekali, besi baja itu sangat penting sekali. Ya. Ya bakal bisa berdiri kalau nggak ada pondasi. Iya. Mungkin Bu Kristi mau nambahkan 1.500 Bu, bayangin kecemplung gini langsung tinggal tulangnya doang nanti. Hilang. Ya gimana itu tadi saya sampaikan kan blast furnace atau tungku tanur tinggi ya istilahnya itu teknologi itu pertama kita di Asia Tenggara di Asia lah Tenggara, ya. bahkan di Asia Tenggara ya. Iya, baru kita yang punya itu dan ini menggunakan tadi bahan bakunya tuh biji besi. Kemudian ada kapur ya, sama batu bara.
Jadi itu kalau kita bilang kenapa perlu panasnya sampai segitu gitu ya, berarti energi gede banget gitu. Iya, betul. Karena kita membalik ulang proses alam. Batu bara itu kan fosil yang dari jutaan miliaran tahun yang lalu, jadi terus kita cairkan lagi. Jadi yang sudah melalui proses lama itu kita balikin lagi, itu perlu energi yang gede banget gitu. Nah, kalau kita bilang plat ya, memang kita supply-nya ke ini juga ya, galangan kapal gitu kan ya. Kapal kan negara kita itu negara maritim ya, betul. Perlu kapal. Kebutuhan kapal sangat luas. Bahkan belum ideal dengan luasan yang segini gitu kan. Untuk apalagi industri kapal kita juga ya ada yang kerjasama dengan Korea untuk kapal selam, yang perlu baju-baju yang berkualitas. Oke lah itu. Betul. Berbicara tentang baja, otomatis kan ada bahannya nih, biji besinya. Itu tetap dari Indonesia atau dari impor dari luar untuk kebutuhan itunya? Ya, so far. Sebetulnya baja dengan teknologi yang disampaikan Bu Kristi tadi itu biji besi, kemudian sebagian batu bara itu memang harus memiliki kualitas yang baik. Di Indonesia itu yang memiliki kualitas untuk teknologi ini memang belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi kita import. Karena kita memang bagian dari perusahaan multinasional gitu, kita bisa mengadakan secara bersama joint procurement itu. Kita ada beberapa negara yang supply dalam waktu yang panjang. Sehingga kontinuitas, kualitas, dan harga tentu bisa efisien. Gitu. Oke. Ini kan baja ini sebenarnya sebuah benda yang sangat kuat dan awet lah. Kalau manusia awet muda kali. Kalau baja ini awet minta ampun gitu. Ya, benar. Sampai tempaannya itu sebegitu mantap lah, oke lah ininya. Itu proses yang tadi kan dikatakan 1.500 derajat ya. Lebih dari 1.500. Emang untuk ini teknologi robot atau ada manusia yang untuk melakukan itu gitunya. Ya, sebetulnya kalau proses manusia kan dengan 1.500 otomatis bajunya nggak boleh sembarangan dong. Ya, masa pakai semanju ini udah rontok saking panasnya. Jadi teknologinya sebetulnya metodenya sama dari zaman dulu sampai sekarang, dari beberapa blast furnace yang ada di Cina, di India, termasuk di Korea itu relatif sama tahun ke tahun. Hanya mungkin teknologi untuk automation yang dulu mungkin yang harus datang ke sana ngedrop beberapa material itu dikontrol oleh orang, sekarang mungkin cukup dengan robotik. Dan ini memang teknologi itu yang maju. Dan itu justru yang membuat kita lebih efisien, lebih green gitu ya, artinya lebih hemat gitu ya. Karena ini energi yang besar ini kan tentu akan mengkonsumsi atau menghasilkan juga produk panas, debu dan sebagainya. Dengan teknologi sekarang ini kita bisa justru lebih green. Nah, ini yang kemajuan seperti itu yang kita raih gitu ya. Dan kita juga baru mendapatkan penghargaan dari kementerian tentang penggunaan teknologi terbaru gitu ya, yang mengedepankan itu namanya smart factory. Smart factory itu dimana kita lebih efisien dan lebih green. Ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan. Itu yang diharapkan semua perusahaan sih. Tidak terdampak ke lingkungan. Nah, kembali tentang dampak lingkungan juga kan, saya juga mau nanyakan juga nih, limbah dari perusahaan baja itu kayak apa sih? Ya ini bakalan seru gitu ya. Gitu Bu ya, kalau klik Krakatau Posko itu wajahnya Bu Kristi ketemu dengan LSM. Nah, itu sudah familiar lah gitu. Selebriti Cilegon. Bu Kristi yang bisa ceritain. Iya, gimana Bu Kristi? Iya. Di mana-mana namanya pabrik pasti ada limbah baik itu yang bentuknya solid ataupun yang cair gitu. Tapi nggak usah khawatir karena kita ini boleh dikatakan pabrik baja itu kan perlu banyak air Pak. Iya. Banyak air. Untuk pendinginannya ya Bu Kristi. Untuk pendinginan dan itu penting banget. Dan semua air itu kita daur ulang. Kemudian juga untuk energi pembakarannya ya, itu kita olah jadi listrik Pak. Oh. Gitu. Jadi listrik, dan kita boleh dikatakan kelebihan listrik di sana. Gak tahu mau diapain. Saking banyaknya ya. Saking banyak ya. Dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi sendiri lebih lagi gitu ya. Terus untuk
lingkungan ya tadi melalui apa? Kalau kita bilang corporate citizenship, orang mungkin lebih kenalnya CSR gitu lah ya, gitu. Kita lebih apa ya mengedukasi masyarakat dan kita berusaha teknologi yang lebih canggih lagi untuk lebih mengurangi lah polusi itu dan juga apa namanya kita berikan kesempatan ya bekerja sama dengan UMKM sekitar begitu dari segala sisi lah Pak buat pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan juga itu kan karyawan kita rekrut 70% itu dari Cilegon. Dan sekitarnya. Kita utamakan mereka. Gitu. Jadi karena ya kita berada di sana. Artinya membangun wilayah Cilegon juga untuk apa sih pembangunan secara itu. Ya, mungkin kalau boleh saya tambahkan itu pabrik baja itu menyerap tenaga orang tuh lebih banyak gitu ya. Jadi sebagian Bu Kristi sampaikan itu ada 2.300 sampai 2.400 orang itu didukung oleh 5.000 karyawan perusahaan pendukung. Dia yang mengoperasikan logistik, truk, supplier, energi, limbah-limbah yang kemudian masih bernilai jual dikelola lagi sampai kita mendapatkan sebagai green company gitu, itu banyak sekali. Jadi multiplier efeknya dari pabrik baja itu sangat besar, sangat banyak. Jadi pabrik pendukung pabrik baja itu tadi ada pabrik pengelola air, ada pelabuhan, ada power plant, ada perusahaan logistik. Kalau kita melihat ke Cilegon itu, dulu kita ada punya Krakatau Steel yang sudah kapasitasnya seperti itu, ditambah dengan perusahaan patungan Krakatau Steel dan POSCO ini, kapasitasnya menjadi hampir 2 kali lipat, gitu 2 kali lipat bahkan lebih. Itu kalau kita ke sana ke Cilegon itu seperti orang pulang kampung, naik motor itu bubar kantor itu penuh. Kalau kita ngelihat dari headquarter Bu ya, kalau ngelihat itu ribuan motor parkir di sana. Ngalah-ngalahin ini ya, apa sih? Pelabuhan. Betul, perang seperti itu gitu. Itu kita pemandangan sehari-hari. Tapi di sisi lain itu motor kan butuh perusahaan finance, pengadaan motor. Orang-orang ini juga harus makan di beberapa rumah makan, kantin, bahkan sampai warteg mungkin. Dia juga harus setelah mapan kan mereka kita rekrut itu sebagai putra dari masyarakat sekitar. Mereka sekarang sudah punya rumah karena sudah berkeluarga. Berapa rumah dari ribuan orang itu yang harus disiapkan. Kemudian lagi hiburan, mall-mall. Itu multiplier effect terhadap sebuah kota itu sangat besar kalau di industri baja. Saya ngerasain banget itu Pak. Artinya kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat. Iya, betul. Karena itu harus disediakan oleh warga Cilegon. Betul. Tadi Bu Kristi menarik nih, saya mau mengembangkan pertanyaan bahwa perusahaan baja itu kan butuh air untuk proses pendinginan ya. Di satu sisi PT Krakatau POSCO ini kan berada di Cilegon yang dekat pantai ya. Ini otomatis laut. Apakah air ini dari sulingan laut? Seperti apa untuk proses pendinginan ininya? Oh, nggak ada di sulingan laut ya. Nggak ada ya. Dari kerjasama sama anak perusahaan Krakatau Steel, namanya KTI ya Pak ya. Krakatau Tirta Industri. Untuk supply air itu ya. Supply air industri. Air industri ya. Jadi kalau air laut itu dipakai lagi, mungkin perlu teknologi baru lagi, gitu, desalinasi ya. Iya, desalinasi. Dan Krakatau Tirta Industri itu yang melakukan itu. Oh iya. Jadi kita tadi Pak Edwin juga sempat bilang nggak kita sendiri semua, kita dengan serakahnya lah support oleh kita semua, berbagai tapi beberapa macam perusahaan yang pendukung industri support kita. Itunya ya. Jadi ada apa sih pendukungnya lah itu melakukan itulah itu. Apa istilahnya growing together lah. Ya, gitu growing together. Tumbuh bersama. Terus kan kita tahu nih Banten khususnya sering terjadi gempa. Meskipun kita di Jakarta juga gempa kan. Kalau di PT Krakatau POSCO itu standarisasi bangunannya apakah sudah sesuai dengan tahan gempa atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ini. Apalagi pinggir pantai kan ini bisa jadi tsunami itu kalau itu. Tadi yang kita ngobrolin ya. Karena pabrik baik Krakatau Steel maupun POSCO-nya di Korea itu juga di pinggir pantai semua Pak. Emang standar idealnya itu di pinggir pantai? Karena kalau kita mau kirim barang lewat laut, bahan baku juga kita datangin lewat laut. Jadi lebih memudahkan ya. Dan lautnya dalam ya Pak. Laut dalam.
dengan Jadi- kapasitas kapal besar ya. Iya. Besar bisa. Berapa itu ya saya lupa. Ini- Itu kedalaman mungkin di Krakatau Ya. Bandar Samudra itu 21 21 meter meter. kedalaman Meter, dermaga ya. Yang paling dalam ya di situ. Itu menarik, dan itu milik Krakatau Steel Group, dan kita seperti tadi kita grow together, memberdayakan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di sana. Kebetulan beliau penyelam, jadi tahu dalamnya berapa. Harus tahu kayaknya. Kalau perut nuntun kapalnya tuh. Tongkang ya. Tongkang. PT Krakatau Posko kan investasi joint ya Hmm. antara Krakatau Steel dengan perusahaan investor dari Korea Selatan. Iya. Jangan-jangan PT Krakatau Posko lebih banyak orang-orang Korea Selatan nih. Bener gak? Kayaknya udah mirip Korea Selatan. Udah milih K-pop gitu. K-pop zaman kolonial. Gimana, Berapa Pak? kita jumlahnya itu? Kalau- Sebetulnya kalau perusahaan ini kan patungan dari Krakatau Steel dan Posko. Expertnya memang sebagian dari Krakatau Steel dan dari Posko. Tapi itu jumlahnya sangat sedikit, sangat sedikit. sangat justru sedikit, sangat sedikit. Hmm. Masing-masing nggak nyampe 100 orang gitu ya. Yang 2.300-nya itu adalah memang murni karyawan milik Krakatau Posko. Dan masyarakat Indonesia Ya, Iya. masyarakat Indonesia. Oh, ekspornya tidak banyak. tidak banyak. Ya, Iya. baik itu dari Krakatau Steel maupun dari Poskonya. Sangat sedikit karena kita memang tadi Bu Kris sudah menyampaikan kita segera dari awal mentransfer teknologi itu ke anak bangsa untuk bisa mengoperasikan teknologi yang cukup baik ini. Cukup baik. Terus berbicara tadi apa sih bersentuhan dengan masyarakat sekitar UKM segala macam. Ada nggak program magang bagi masyarakat sekitar Oh, di Krakatau Posko? Ya, kita punya program namanya corporate citizenship gitu ya. Jadi corporate citizenship itu merupakan awareness-nya dan tanggung jawabnya perusahaan sebagai warga negara gitu kepada negara ini termasuk lingkungan. Corporate citizenship itu ada punya 3 area. Yang pertama dari sisi bisnisnya, seperti sudah kita sampaikan tadi, berbisnis, berkembang bersama mitra-mitra bisnis di sekitar, mengedukasi baik dari sisi teknologi maupun kecakapan lainnya kita tumbuh bersama, bermitra. Kemudian dari sisi people, dari sisi people itu kita tadi ya sudah mentransfer teknologi supaya anak bangsa ini memiliki kemampuan mengoperasikan yang baik, dan kita juga melakukan magang kepada lulusan-lulusan SMK maupun beberapa STM gitu, supaya mereka juga diberikan kesempatan bagaimana mengenal teknologi. Misalnya ke depan nanti ada kebutuhan karena ekspansi, karena kita ingin mewujudkan 10 juta ton dari Cilegon bersama-sama dengan Krakatau Steel. Targetnya ini target nasional 10 juta ton dari Cilegon. Ini tentu ini akan membutuhkan SDM yang lebih terampil. Supaya itu bisa disiapkan dari sekarang, karena kan menyiapkan SDM harus jauh-jauh hari, kita juga membuka program magang. Program magang ini dilakukan oleh Krakatau Poskonya sendiri. Kemarin awal tahun ini kita sudah menerima 100 orang Bu ya. Dan kemarin Pak Wali Kota dengan Disnaker dengan berbangga hati memberikan acara pembukaan itu dan memberikan penghargaan terhadap Krakatau Posko, dan anak perusahaannya pun yang kita punya yang memang harus bekerja di bidang sosial, KPSE. KPSE ini dia setiap batch itu memberikan training 30 sampai 35 orang. Dan ini sudah batch yang sekarang lagi interview yang ke-13 Bu ya. Oh ya. 13 angkatan. Ini terus kita latih. Memang tentu tidak sepenuhnya akan otomatis menjadi karyawan Krakatau Posko, tapi itu tadi dengan pengembangan ke depan gitu, orang-orang di sekitar kita ini bisa jauh lebih siap. Dan yang terakhir dari sisi society ya tentu kita UMKM kita kembangkan. Ribuan orang yang ada di sana kan nanti butuh makan yang sehat, kemudian nanti butuh hotel, butuh tempat jalan-jalan, pengen hiburan, mengenal budaya Banten dan Cilegon seperti apa. Dan tentu kita juga melibatkan warga sekitar. Dan ini yang kita namakan Society with Krakatau Posko. Termasuk lingkungan Pak. Lingkungan kita juga ada kegiatan mangrove. Karena kita ada tepi pantai, kita juga
mangrove. Ya, penanaman mangrove, Ya, penanaman mangrove. mangrove. Karena ini menjadi awareness-nya pemerintah saat ini, dan kita juga menggunakan salah satu material kita steel slag aggregate. Jadi bahan seperti batuan dan pasir itu Untuk terumbu karang untuk ya. kita gunakan sebagai substratnya rehabilitasi terumbu karang. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kelautan yang membina para konservasi kelompok-kelompok konservasi. Kita bantu karena kelompok konservasi ini juga selain memperbaiki lingkungan laut secara sukarela, mereka juga memutar roda perekonomian dari pariwisata. Kita support itu karena di posko ya Bu ya, itu bahan-bahan itu digunakan untuk perekonomian karena untuk rumput laut dan termasuk untuk terumbu karang. Itu kurang lebih seperti itu. Padahal itu limbah ya. Limbah, Wah, menarik sekali. limbah, Limbah jadi tempat apa ya, tumbuhnya terumbu karang. terumbu karang. Dan itu sekarang dengan undang-undang yang baru itu steel slag itu sudah bisa menjadi road base Paving. paving, paving. kemudian road base kalau membuat jalan. Kita baru saja mendonasikan steel slag ini untuk pembangunan stadion Cilegon, tempat parkir stadion Cilegon. Jadi sekian luas area ini kalau menggunakan produk ini dia lebih cepat padat, lebih kuat, dan tentu daripada kita Paving gitu. ya Paving. untuk paving. Kayak Jadi paving kalau mau block bikin gitu ya. betul itu sebagian untuk paving, Hmm. ada juga sebagian untuk pemadatan jalan sebelum ditimpa pakai Iya. aspal atau beton. Material awal lah. Iya, daripada kita menggunakan batu alam yang Iya. sebetulnya milik anak cucu kita diambil sekarang, Biasanya ya emang batu simpen aja betul. Giling sama ini. Betul, pakai crusher. Gila. Sebaiknya mungkin lebih mudah dan murah menggunakan material ini. Material itu. Padahal itu limbah ya. Limbah. Padahal limbah. Limbah memang memiliki harga jual juga gitu ya, tapi itu sangat murah dan menjadi alternatif yang menarik untuk pembangunan. Iya, menarik sekali lah ininya. Banget lah untuk ini. Iya. Kali kayak berbicara terumbu karang, Iya. kalau di situ sudah apa sih hasilnya udah sangat bagus sekali, otomatis ikan banyak, nelayan pun akan Hidup ngambil juga. ikan. Iya, pariwisata juga tuh. Iya, kesejahteraan daerah sekitar juga pasti akan meningkat otomatis Betul. itunya. Betul. Oke, menarik sekali Bu Kristi, Iya. Melwin, atas obrolan kita dengan PT Krakatau Posko. Terima Ya kita kasih memang udah satu diundang. ini ya, satu posko. Sama-sama posko. Sama-sama posko. Kebetulan sama-sama Posko. Iya, iya. Oke, terima kasih viewer. Dialog kita hari ini terus dukung kita dalam channel Indoposko Channel, subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum.